Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas prediksi ASTS Matematika untuk kelas 7. Oke, untuk soal nomor 1 sampai 10 kita harus membaca teks berikut ini. Desa Daun akan melakukan korban di 3 titik, yaitu A, B, C. Titik A di Musola Al-Amin dengan korban 5 ekor kambing, 4 ekor sapi, dan 1 ekor kerbau. Titik B di Musola Al-Holil dengan korban 4 ekor kambing, 1 ekor sapi, dan 3 ekor kerbau. Titik C di Musola Al-Karmun dengan korban 2 ekor kambing, 6 ekor sapi, dan 2 ekor kerbau. Jika X adalah banyak kambing, Y adalah banyak sapi, serta Z adalah banyak kerbau, selesaikan soal di bawah ini. Oke, kita akan bahas soal di bawah ini. Oke, pertama ini adalah untuk nomor 1. Bentuk aljabar dari total korban kambing di Desa Daun. Total kambing. Berarti kita harus lihat kambing itu ada berapa aja. Di sini ada 5 ekor kambing, 4 ekor kambing, dan 2 ekor kambing. Kalau kita jumlahkan 5 tambah 4 9, 9 tambah 2 itu 11 kambing. Nah, kambing di sini itu kita misalkan itu X itu sebagai kambing. Oke, ini X sebagai kambing, berarti jawabannya adalah 11X. Oke, soal yang nomor kedua. Bentuk aljabar dari banyak kurban kerbau di Musola Al-Karmun. Di Musola Al-Karmun itu ada 2 ekor kerbau. Berarti sedangkan kerbau sendiri itu adalah dimisalkan dengan Z. Berarti kita dapat menemukan jawabannya adalah C. Ya, berarti 2Z. Oke, sekarang ke soal nomor 3. Selisih korban sapi di Musola Al-Amin dan Al-Holil. Berarti Al-Amin itu berapa korban sapinya dan Al-Holil itu berapa korban sapinya. Nah, kita lihat di atas lagi ya. Oke, Al-Amin dan Al-Holil sapi berapa? Oke, untuk Al-Amin sendiri itu korban sapinya adalah di Al-Amin itu korban sapinya ada 4 ekor sapi. Sedangkan di Al-Holil itu korbannya itu 1 ekor sapi. Berarti selisihnya itu 4 kurangi 1. Kalau begitu, kalau 4 kurangi 1 itu jawabannya adalah 3. Di 3Y. Nah, itu untuk nomor 3. Terus nomor 4. Bentuk aljabar dari korban di Al-Amin adalah, oke, kita cek lagi yang di atas. Al-Amin itu korbannya apa saja? Nah, Al-Amin
Al-Amin itu korbannya adalah ya Al-Amin korbannya itu 5 ekor kambing, 4 ekor sapi, dan 1 ekor kerbau. Kambing sendiri itu X, sedangkan sapi itu Y dan kerbau itu Z. Nah, berarti 5, 4, 1. Kita cari yang 5, 4, 1. Oke, ini A ya, jelas nih. 5, 4, 1. 5 kambing, 4 sapi, dan 1 kerbau. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang nomor 5. Koefisien dari Y yang dibentuk dari bentuk aljabar banyak korban alkarmun. Nah, kita coba cek banyak korban alkarmun itu apa. Kalau Y itu kan tadi sapi ya, berarti kita lihat sapi itu ada berapa di alkarmun. Kita cek di musola Al-Karmun. Nih ya, musola Al-Karmun itu sapinya ada 6. Nah, ini Y. Nah, berarti jawabannya adalah 6. Kita cek ada enggak yang 6. Ya, ini ada ya jawabannya. Yang D. Iya, itu. Terus nomor 6, banyak suku yang dibentuk dari bentuk aljabar banyak korban al-holil. Nah, tadi kalau kita lihat soal, kita lihat banyak korban yang di al-holil itu apa saja. Kita cek di al-holil itu ada 4 ekor kambing, 1 ekor sapi, dan 3 ekor kerbau. Berarti kita dapat menuliskan kalau di al-holil itu adalah 4 di al-holil itu ada 4 kambing, berarti 4x. Oke, gitu. Jadi aja 4 ekor kambing, 1 ekor sapi, dan 3 ekor kerbau. 4, 1, 3. Oke, di sini kita tulisnya ini nih. 4 ekor kambing, 1 ekor sapi, dan 3 ekor kerbau. Oke. Berarti 4x Y ditambah 3Z. Kita lihat lagi bener enggak tadi. Oke, untuk al-holil 413 ya bener ya. Tadi ya bener ya, berarti tadi udah benar, yaitu 4x plus Y plus 3Z. Oke, banyak sukunya ada berapa? Berarti karena sukunya itu kan berarti ini ada 4x, ada Y, dan ada 3Z. Jadi ini ada 3 suku. Jawabannya ini A. Oke, terus selanjutnya yang nomor 7. Yang merupakan suku sejenis adalah, suku sejenisnya itu berarti yang sama ya. Berarti kalau sapi dengan kerbau tidak sama, kambing dengan sapi tidak sama, terus X dengan Z ini tidak sama. Berarti yang sama ini Y dan Y. Oke, jawaban ini D. Ya, oke, jawaban D.
Terus yang nomor 8, variabel dari bentuk aljabar yang dari total korban desa daun. Nah, kita tahu bahwa tadi itu variabel itu adalah huruf, berarti hurufnya ada X, ada Y, ada Z. Nah, ini jawabannya. Oke. Terus yang nomor 9, kalimat cerita yang sesuai dengan bentuk aljabar Y ditambah 3Z adalah Y sendiri itu sapi. Ini sapi, berarti ini kita bisa mengatakan itu satu sapi, satu sapi sama 3 dan 3 kerbau. 3 kerbau. Berarti yang satu sapi 3 kerbau kita cari. A itu 1 kambing dan 3 ekor sapi, berarti salah. Terus yang B, musola lohab 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Ya, ini yang jawabannya benar ya. Ini 1 ekor sapi, 3 ekor kambing, salah. Oke, maaf, karena kambing itu X. Terus ke musola ar-Rahman 1 ekor sapi dan 3 ekor kerbau. Ya, ini yang benar nih. Ini berarti X, ekor sapinya itu X ditambah 3 ekor kerbau, berarti X tambah 3 Y tambah 3 Z. Sapi itu Y ditambah 3 Z. Jawabannya adalah C. Oke, gitu. Terus yang nomor 10, konstanta dari bentuk aljabar nomor 9. Nah, tadi nomor 9 itu bentuk aljabarnya Y ditambah 3Z. Berarti di sini nggak ada konstanta, karena konstanta itu kalau ada angka atau bilangan tapi tidak didampingi oleh variabel, berarti jawabannya 0 ya. Nah, oke, itu terus kita lanjutkan ke soal nomor 10, nomor 11. Oke, soal nomor 11. Teks untuk soal nomor 11 sampai 20 ya, bukan 16 sampai 20. Ini maksudnya adalah untuk 11 sampai 20. Pak Iman memberikan 5 kertas kosong untuk kelima siswa, yaitu Andi, Budi, Cindi, Dendi, dan Endi. Dari kertas kosong tersebut kemudian diisi bentuk aljabar suku 1 dan suku 2. Nih, Andi menulisnya itu 3x, Budi menulisnya 5x, Cindi menulisnya 2x plus 5, Dendi menulis x min 3, Endi menulis x plus y plus 4. Kemudian Andi berpasangan dengan Budi, Cindi berpasangan dengan Dendi, dan Endi sendirian. Pak Beni, bukan Pak Beni, Pak Iman ya. Pak Iman akan memberi pertanyaan kepada mereka tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan unsur-unsur aljabar. Nah, perhatikan nih, banyak suku dari kartu yang dibawa Endi. Oke, Endi.
Andy itu berarti X tambah Y tambah 4, berarti ada 3. Oke. Koefisien X dari kartu yang dibawa Andy, berarti Andy itu koefisiennya adalah berarti 1 ya, karena X itu, karena di sini kan Andy itu membawa X tambah Y tambah 4. Berarti di sini adalah X-nya itu 1 koefisiennya, karena X itu sebenarnya adalah 1X. Terus yang nomor 13, hasil penjumlahan kartu yang dibawa pasangan Andi dan Budi. Oke. Di sini Andi membawa 3X, Budi 5X. Kita tulis di sini ya. Yang Andi itu 3X, Budi 5X. Jadi 3X tambah 5X. Kalau 3X tambah 5X itu sama dengan 8X. Oke, jawabannya B. Terus yang nomor 14, hasil pengurangan kartu yang dibawa Andi dikurangi milik Budi. Oh, berarti ini 3X kurangi 5X. Nah, 3 kurangi 2 itu min 2. Oke, itu. Terus yang nomor 15, hasil perkalian kartu milik Andi dan Budi. Berarti milik Andi itu 3X, sedangkan milik Budi itu 5X. Berarti 3X kali 5X. Nah, kalau 3X kali 5X itu kita ngitungnya 3-nya dikali 5, terus X-nya itu X kali X sendiri. Jadi 3 kali 5 itu sama dengan 15. X kali X itu X pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 15X pangkat 2. Oke. Terus lanjut, hasil penjumlahan kartu milik Cindy dan milik Dendi. Oke, kita lihat ke atas ya. Milik Cindy dan milik Dendi. Di sini milik Cindy itu 2X plus 5, Dendi X min 3. Kita tulis ini 2X plus 5 ditambah X min 3 ya. Berarti ini kita ada menghitungnya yang 2X dengan X, jadi 2X tambah X itu 3X, 5 kurangi 3 itu sama dengan positif 2 ya. Di jawabannya itu C. Oke, tuh. Terus sekarang yang nomor 17, hasil pengurangan kartu milik Cindy dikurangi Dendi. Berarti itu tadi ya sama, masih soalnya masih sama 2X, atau pakai cara disusun dikurangi X min 3. Oke. 2 kurangi 1, 2X kurangi 1X berarti cuma X. Oke. 5 dikurangi min 3, 5 kurangi min 3 itu jadinya positif 8. Jawabannya C. Oke. Terus hasil perkalian kartu milik Cindy dan milik Dendi ini di sini. Oke, 2X
plus 5 dikali X min 3. Ini cara ngitungnya gini nih, 2X nya dikali X min 3. Oke, kita cara ngitungnya di atas ya, yang kosong kita ngitungnya di sini. 2X plus 5 dikali X min 3. Oke, caranya gini ya, 2X nya itu kalian kali dengan X min 3, terus plus 5 nya dikali juga dengan X min 3. Oke, nah kemudian 2X nya kita kalikan dengan X, berarti 2X pangkat 2, dan 2X nya kali min 3 itu min 6X. Sini 5 kali X itu 5X, 5 kali min 3 itu min 15. Oke, jadinya dua X kuadrat. Nah ini yang tengah itu bisa kita sederhanakan, min 6 ditambah 5 jadinya min 6 tambah 5 atau 5 kurangi 6 berarti min 1, itu ditulis min X aja, min 15. Oke, itu jawabannya, berarti jawabannya adalah yang C. Yang C ya. Ini jawabannya, ini caranya. Nah, silakan kalau mau dicatat dulu. Oke, terus yang nomor 19, hasil penjumlahan semua kartu kecuali milik Andy. Oke, berarti semua kartu kita jumlahkan, kemudian kecuali milik Andy itu berapa. Oke, kita cek nomor soal yang atas. Oke, berarti semua kartu kecuali Andy ya. Di sini itu adalah yang ini aja. Yang ini saja. Ditambahkan semua. Oke, ini yang ini nggak usah, berarti yang X kita tambahkan 3X tambah 5X tambah 2X tambah X. 3 tambah 5 8, 8 tambah 10, 8 tambah 2 10, 10 tambah X berarti X itu 1, berarti ada 11 ya, 11X, dan 5 tambah min 3 atau 5 kurangi 3 itu plus 2. Nah, berarti 11X plus 2 jawabannya itu ya tadi. Oke, di jawabannya adalah 11X plus 2. Oke. Terus yang nomor 20, KB ini menyuruh bertukar pasangan. Andi bertukar pasangan dengan Andy. Hasil perkalian kartu mereka adalah berarti Andi dengan Andy dikalikan. Nah, kita lihat lagi nih, Andinya berapa, Andy-nya berapa. Andi di sini, Andi itu 3X dan Andy X tambah Y plus 4. Oke, kita coba hitung ya. Andi itu 3X
Oke, di sini berarti milik Andi 3x, kita tulis 3x dikali dengan milik Andi x plus y plus 4. Jadi kita kalikan gini nih, 3x kali x dulu, 3x kali x, jadi 3x pangkat 2, kemudian 3x kali y berarti 3xy, 3x kali 4 berarti 12x. Oke, jelas ya, berarti jawabannya adalah yang A. Jadi 3x nya dikali x, 3x nya kali y, 3x nya kali 4. Oke, soal berikutnya nomor 21. Sebuah tali rafia panjang P meter akan dipotong menjadi 10 bagian. Bentuk aljabar dari panjang masing-masing potongan tali rafia. Berarti kalau satu tali itu P, berarti kalau 10 tali ya berarti P-nya dibagi dengan 10. Berarti ini potongan talinya itu adalah P per 10. Karena kalau satu tali itu P, kalau dipotong-potong jadi 10, maka potongannya ya P dibagi 10. Terus yang nomor 22, variabel. Nah, variabel sendiri itu adalah huruf. Di sini yang hurufnya pengganti itu adalah B. Koefisien Y dari bentuk aljabar, berarti yang terikat dengan Y. Di sini nggak ada angkanya, tapi sebenarnya angkanya adalah angka 1. Berarti sama dengan min 1. Konstanta dari bentuk aljabar 5P tambah 3. Konstanta sendiri adalah yang tidak berdampingan atau yang tidak terikat dengan variabel atau yang bebas. Di sini yang bebas itu adalah positif 3, kita tulis 3. Terus yang nomor 25, banyak suku dari bentuk aljabar 2x plus y min 1, berarti ada x, ada y, ada min 1, itu ada 3. Ada 3. Oke, itu jawabannya. Lanjut ke soal nomor 26. Oke, kita lihat 25 dan 26. Di sini nomor 26. 5x kurangi 9x tambah 4x adalah bentuk saudaranya berapa? Kalau ngitung kayak gini, itu kamu ngitungnya yang jumlah dulu ya. Nah, ini dulu baru yang ini. Berarti 5 tambah 4 itu 9x kurangi 9. 9 kurangi 9 itu habis 0. Oke, terus yang nomor 27. Hasil penjumlahan dari 3x tambah 2 tambah 7x tambah 6. Nah, itu kita cari yang di sini nih, jelas ini 3x dengan 7x. Berarti kan jadinya 10x. Kemudian positif 2 ditambah positif 6. Oke, berarti jadinya positif 8. Oke, sekarang soal nomor 28. Hasil pengurangan 4x min 2 kurangi 3x tambah 5. Berarti ini 4x kurangi 3x dulu. 4x kurangi 3x, 4x kurangi 3x, berarti hasilnya adalah x. Terus negatif 2 dikurangi lagi dengan positif 5. Negatif 2 kurangi 5. Negatif 2 kurangi 5 jadi semakin banyak.
negatif 7. Oke, itu berarti X min negatif 7. Oke, sekarang nomor 29. Hasil perkalian 3A pangkat 4 B pangkat 3 dengan 4A B pangkat 5 adalah tiang angka kita kalikan dengan angka dulu ya. Jadi 3 kali 4 dulu. Jadi 3 kali 4 itu 12. Oke. A pangkat 4 kali A. Ini A pangkat 4 itu kan artinya A nya ada 4. Kalau A tidak ada pangkatnya itu kan 1. Berarti A nya jadinya A pangkat 5. Oke, terus kalau B3 dengan B pangkat 5, B pangkat 3 dengan B pangkat 5, B pangkat 3 kan B nya ada 3, B pangkat 5 B nya ada 5, jadi jadinya B nya jadi ada 8. Oke, berarti jawabannya 12 A pangkat 5 B pangkat 8. Oke, soal nomor 30. Soal nomor 30 itu hasil perkalian 3 kali 4x plus 6. Berarti ini dikalikan ini 3 kali 4x itu hasilnya adalah 12x. Sedangkan 3 kali 6 itu hasilnya adalah 18. Jadi jawabannya 12x plus 18. Oke, kita bahas soal yang terakhir yaitu uraian nomor 31. Diketahui panjang sebuah persegi panjang adalah P jika luas persegi panjang adalah 150. Tulislah bentuk aljabar dari lebar persegi panjang. Oke, ini kita dalam bentuk P, karena L itu rumusnya P kali L, berarti untuk mencari lebar itu kita harus carinya itu L per P. Jadi kita carinya pakai L per P. Luasnya dibagi panjang. Nah, di sini L-nya adalah luasnya 150. Sedangkan P-nya adalah P, jadi 100. Nah, ini bentuk aljabarnya yaitu 150 per P. Nih, bentuk aljabarnya 150 per P. Karena kalau kita mencari lebar itu pakainya luas dibagi panjang. Karena luasnya 150, panjangnya P berarti 150 P. Oke, kita lanjutkan nomor 32. Diketahui bentuk aljabar 4x kurangi 7. Tentukan variabel, koefisien, konstanta, dan banyak sukunya. Oke, yang pertama itu variabelnya itu jelas adalah X. Koefisiennya itu berarti yang mendampingi variabel itu 4. Konstantanya itu berarti yang bebas, di sini tertulis negatif 7. Dan banyak sukunya berarti ada 4x dan min 7, berarti ada 2. Oke, itu ya variabelnya X, koefisiennya 4, konstantanya negatif 7, dan banyak sukunya 2. Oke, untuk yang nomor 33, contreng pasangan suku sebut yang sejenis atau jenis. Oke, yang sejenis ya, kita cari 2C dan 3C itu jelas jenis, 3Y pangkat 2 dan 2Y pangkat 3 ini beda pangkatnya itu tidak jenis. 4A dan 4B ini beda variabelnya tidak jenis. PQ pangkat 2 dengan Q pangkat 2P ini jenis ya, karena Q-nya pangkat 2, Q-nya pangkat 2, P-nya P. Cuma ini beda tempat aja, hanya beda tempat itu jenis.
Terus yang nomor 33 7 ekip YZ dan 2 ek YZ ini sama-sama ya, berarti jawabannya ini sejenis juga. Itu nomor 33. Oke, kita coba mengerjakan soal nomor 34 dan 35. Nomor 34 dulu kita kerjakan. 34 P 4x tambah 6 Q 2x min 3, tentukan nilai P plus Q. Berarti kita tambahkan P plus Q nya, kita bisa pakai cara bersusun. Gini P terus ini Q, kemudian kita tambahkan. Nah, berarti 4x tambah 2x itu 6x. 6 tambah min 3 berarti 6 kurangi 3 itu 3. Oke, itu jawabannya untuk nomor 34. Terus untuk nomor 35, oke, kita coba nomor 35 terakhir. Hasil perkalian x plus 6 dikali x plus 4. X plus 6 kali x plus 4. Nah, langkahnya itu kita kalikan dulu. X plus x nya kali x plus 4 kemudian plus 6 nya juga dikali x plus 4. Kemudian kita cari x kali x berarti x pangkat 2, x kali 4 berarti 4x, plus 6 kali x berarti plus 6x, 6 plus 6 kali plus 4 plus 24. Oke, nomor 34 dan nomor 35 itu harus dijabarkan kayak gini ya, karena ini uraian. Terus ini x pangkat 2 di yang jenis yaitu yang di tengah 4x tambah 6x, 4 tambah 6 itu sama dengan 10x tambah 24. Oke, itu jawabannya. Nah, itulah pembahasan dari soal nomor 1 sampai nomor 35 soal prediksi. Nah, soalnya tidak jauh dari soal model kayak gini, hanya beda angka dan beda huruf dan beda cerita juga, tapi cara mengerjakannya sama. Itu cukup dari saya, semoga bermanfaat. Apabila masih kurang atau masih bingung, silahkan bisa di komentar, kalian tanya-tanya di komentar, nanti saya usahakan jawab. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.